Halo sahabat Hijai, selamat datang kembali di HTDKL by Dr. Quran Learning. Tempat kita berdiskusi, sharing bersama, ngobrol bersama dari berbagai macam hal, dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Oke teman-teman di rumah, ada penasaran gak sih? Apa sih itu ustadz? Apa sih itu guru? Apa sih itu dai? Dan gimana sih perjuangan seorang guru untuk mendidik anak-anak zaman sekarang? Yang kita tahu ya, anak-anak zaman sekarang yang mempunyai sifat yang luar biasa, tingkah laku yang luar biasa, dan tentu di sini saya tidak sendiri. Kita udah ada tamu kita, masya Allah. Saya ditemani oleh Ustadz Imtiaz. Assalamualaikum Ustadz Imtiaz. Waalaikumsalam Ustadz Hadi. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Lajun siri ya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah ini berkhair, kuis. Alhamdulillah, ahlan Ustadz, selamat datang di HTDKL. Hari ini kita akan membahas banyak hal Ustadz, terkhusus di tentang tadi saya udah ucapkan di dai, ustadz, guru, terus gimana sih antum ketemui di anak-anak zaman sekarang. Maka kita langsung aja ya Ustadz. Mungkin saya ingin tahu dulu Ustadz, antara ada nggak sih perbedaan antara dai dan guru tersebut? Dan apa sih maksudnya guru? Apa sih definisinya guru? Terus definisinya dai? Kalau menurut antum sendiri itu apa sih? Gitu. Kita bahas sekarang Ustaz. Oh boleh sekali. Apa nanti bahasnya? Pada dasarnya guru, dai dan juga ustadz itu pada dasarnya sama-sama mubaligh Ustaz. Oh masya Allah. Sama-sama mubaligh, yaitu menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan dari kebenaran dan lain sebagainya. Kalau guru, dia menyampaikan materi-materi pelajaran formal di dalam kelas. Kemudian dai dan ustadz, dia menyampaikan materi dia, keislaman dia di luar dari kelas tersebut. Itu sama intinya, menyampaikan mubaligh. Mubaligh, semuanya mubaligh, mengajarkan ya. Mengajarkan, menyampaikan, mengajarkan ilmuwan gitu Ustaz. Ini sebelumnya intermezzo dulu nih. Ini Ustadz Imtiaz nih, beliau sebagai dai juga, sebagai guru juga, masya Allah, luar biasa nih. Tapi kalau saya bisa simpulkan, bisa nggak sih Ustadz, guru itu saya panggil dai, atau guru itu bisa saya panggil Ustadz, bisa nggak sih? Guru boleh antum panggil Ustadz, gitu. Kemudian dipanggil dai, cocok juga Ustaz. Cocok juga. Cocok juga. Karena kan pada dasarnya mereka sama-sama menyampaikan. Oke. Balighu walau ayah, gitu kan. Sampaikan walaupun satu ayat, gitu. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Jadi guru, ulama dan juga ustadz, insya Allah semuanya sama mubaligh gitu. Mubaligh semuanya. Kalau ini Zat, kalau istilah kita sering dengar itu kiai. Nah, kiai kampung, kiai itu kalau kiai itu masuknya ke walaupun sama mubaligh ya, sama-sama mubaligh. Itu kalau ditarafkan atau diderajatkan, apakah dia masih tarafnya sebagai ustadz atau guru, atau dia udah sebagai dai? Kiai ini makom a'la Ustaz ya. Masya Allah. Kalau kata kiai saya dulu di pondok, kiai itu jamannya kuyaha Ustaz. Apa itu Ustaz? Kuyaha. Kiai Anis Nani kuyaha. Itu bercanda aja Ustaz. Jadi makomnya kiai ini dikatakan kiai, berarti beliau ini mengetahui apa yang lebih daripada ustadz. Tuh, katakan ustadz ini dia mengetahui sebagian atau seberapa ilmu, dan kiai ini makomnya lebih tinggi lagi ustadz. Seperti kita makomnya di salafus saleh misalnya ustadz, ya ada makomnya ijtihad, juhud, ya syuhada. Sahabat sama tabiin juga beda. Tabiin gitu. Jadi makomnya kiai, apakah dia menggelarkan diri dia kiai, itu masyarakat sendiri yang menilai. Dia ustadz, dia kiai, dia guru, dia dai, itu Ustaz. Yang membedakan antara mereka semua adalah derajat keilmuannya Ustaz. Seperti juga habaib yang lain. Masya Allah, ada makom-makomnya tersendiri. Masya Allah, dari tadi saya sendiri dapat dari perkataan antum itu, beliau-beliau ini atau guru, kiai, ustadz, masyayikh, habaib itu tidak menyebut diri mereka sebagai
habaib atau sebagai kiai, tapi karena masyarakat itu mengakui beliau ya. Betul, Mereka Ustaz. tuh tidak mengakui diri sendiri tapi diakui. Betul. Masya Allah. Karena sesungguhnya ada orang yang mengatakan dia ini ustadz atau kiai, itu sebenarnya tanggung jawabnya besar, Ustaz. Tanggung jawab besar. Misalkan antum Kiai Hadi, gimana? Masya Allah. Kiai Hadi? Kayaknya nggak cocok lagi. Kalau orang udah mendengar nama Kiai berarti kan makamnya tinggi. Iya, Nah, iya, itu dia sudah harus menjaga sifat, sikap, keilmuannya pasti tinggi. Gitu. Makanya kalau orang dipanggil ustadz, Kiai itu berat itu sebenarnya. Tapi kalau ada orang, saya ustadz, saya Kiai, Masya Allah. Masya Allah. Itu melakopkan diri dia sendiri gitu, bukan orang lain yang melakopkan dia. Nah, jadi dikatakan Kiai itu biar masyarakat sendiri yang menilai. Gitu. Maka teman-temannya yang lagi nonton nih di rumah, jangan seneng kalau mengakui diri sendiri sebagai guru atau apa master, bukan mengakui tapi diakui, oke? Diakuinya bukan karena keviralan, karena zaman sekarang viral akhirnya diakui, tapi viralnya diakui karena keilmuannya, benar kan? Betul, Ustaz. Ya, diakui karena keilmuannya. Kalau diakui karena keviralan yang nyeleneh, jangan. Oke, Seth. Sebelumnya saya ingin tahu nih, Seth. Antum terjun di dunia pendidikan sudah berapa tahun? Saya terjun di dunia pendidikan sekitar tahun 2013. Gitu. 2013, sekarang 2024. Udah 11 tahun, Masya Allah. 2024. Iya, berarti udah 11 tahun ya? Iya, kurang lebih Ustaz. Lebih ya? Lebih kan? Iya, lebih. Iya, kurang ntar itu. 12 tahun ya. Berarti udah lama banget, Seth. Berarti antum dari tahun 2013 tersebut sampai sekarang ini ketemu banyak jenis-jenis peserta didik atau anak-anak antum lah, entah dia dewasa, anak-anak atau yang masih balita, pasti ketemu banyak jenis anak nih, Seth. Gimana sih, Seth, pendapat antum, tanggapan antum nih tentang anak-anak zaman sekarang? Anak-anak zaman sekarang itu tergolong generasi Z, Ustaz ya. Generasi Z. Nanti setelah itu ada generasi Alpha gitu. Yang bagaimana cara merobi atau mendidik ya murai anak-anak zaman sekarang itu pasti berbeda. Iya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu mah orang belum kenal gadget, belum kenal HP, laptop, belum kenal gitu. Kalau zaman sekarang dia udah kenal HP, laptop, TV dan lain sebagainya. Itu udah mulai susah. Jadi penanganan anak zaman sekarang dengan zaman dulu pasti berbeda. Jadi bisa disamakan. Gitu. Terlebih lagi di zaman sekarang itu adalah zaman yang harus lebih kita perhatikan. Kenapa itu sih? Karena dia sudah mengenal HP. Pasti kan pembelajaran di sekolahan itu menggunakan Zoom, Gameit gitu. Nah, pasti kan anak-anak udah belajar HP dari di SD gitu. Nah, orang tua itu jangan asal main melepas aja. Gitu. Jangan membiarkan aja gitu. Karena takutnya di HP ini kan ada dampak yang negatif gitu. Jadi disinilah peran orang tua lebih murabi, lebih murai gitu. Jadi apa yang anak ini tonton, apa yang anak ini lihat, apa yang anak ini lakukan itu harus benar-benar dilihat. Jangan ini HP main dah sukanya tinggal pergi. Orang tuanya masak, orang tuanya apa gitu. Itu buruk banget dampaknya Mas itu. Tetap diimbangi gitu Zat, antara kegiatan di rumah orang tua dengan anaknya. Kadang kita cek, kita lihat gitu. Jadi jangan selalu dilepas gitu. Berarti ada pengawasan dari orang tuanya. Ada pengawasan gitu. Dan juga terlebih lagi untuk pemakaian gadget Zat. Harus kita batasi. Ya, misalkan di pagi hari gitu kan anak-anak sekolah, boleh main gadget ketika malam mungkin setelah Isya sampai jam 8 atau setengah 9. Setelah itu tidur udah gak usah megang gadget lagi. Selesai. Jangan 24 jam apa-apa dia gadget, apa-apa gadget Ustaz. Maka kalau gitu ya adalah ini generasi gadget. Apalagi ntar kedepannya ada generasi alpha, Masya Allah, teknologi udah makin canggih. Dan juga sekarang kan di mahasiswa ada lagi teknologi canggih kan, AI, kemudian ChatGPT yang lagi viral. Tugas-tugas pakai ChatGPT. Nggak ada pinter-pinter ya. Dulu di zaman kita,
laptop masih jarang Ustaz. Ya kan? Kita mau ngerjain tugas harus ke warnet. Iya. Aduh, yang nyarinya bingung di warnet. HP dulu belum ada. Dulu di zaman kita itu HP masih HP Nokia buram. Ya, yang belum ada warnanya, warna kuning. Mainnya snack gamenya. Ini nostalgia tuh nih. Itu tahun 2011-2012 masuk data Sony Ericsson dan sebagainya gitu. Inilah mulainya dampak awal mula dampak kemunduran bisa disebut. Kemajuan Zat. Kemajuan teknologi tapi kemajuan kemunduran. Teknologi tapi kemunduran kalau kita tidak pantau anak itu. Oke, benar. Jadi kalau kita larang anak itu jangan main, itu kita salah juga Ustaz. Karena dia akan gaptek nanti. Iya. Nggak boleh main laptop, nggak boleh main HP. Akhirnya dia di kelas dia anaknya main, nggak tahu, kepo, dia gaptek. Pas bangku kuliah, dia bingung mengerjain apa-apa karena dari awal nggak tahu. Tetap kita kasih kayak seperti laptop, HP, tapi kita batasi. Oke, berarti tetap ngasih dengan ngikuti teknologi sekarang, tapi dengan adanya pengawasan tersebut. Iya. Karena kan zaman makin bertambah ya Ustaz ya, umurnya dan juga makin berkembang teknologinya. Apalagi sekarang kan ada mobil listrik, kemudian ada self driver itu misalnya. Kita mencet rute mana, autopilot, mencet di mana, tiba-tiba udah nyampe tidur. Zaman makin canggih. Makin canggih, masya Allah. Nah, tapi emang harus dengan bijak memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Betul. Mohon maaf, saya ingin tahu nih, dengan teknologi yang semakin berkembang, terus anak-anak banyak macamnya. Tadi antum bilang ada sekarang generasi Z, tadi ada generasi Alpha. Kalau antum generasi apa nih kita? Kita ini generasi apa ya? Kita generasi bala. Kita generasi sebelumnya generasi Z, jauh-jauh ya. Iya. Nah, kita banyak generasi ini, Ustaz. Apa sih yang harus ditanamkan kepada anak-anak tersebut di awal dengan macam-macam generasi tersebut, Ustaz? Apakah ilmu umum, apa ilmu agama, apa ilmu apa mana yang harus ditanamkan dulu? Yang pasti kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis, Ustaz ya. Yang pertama kali ditanamkan dalam hati nurani anak kita itu adalah at-tauhid. Ketauhidannya. Kan kita seperti di Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan manusia, jin itu hanya untuk menyembahnya. Berarti kan pertama kali yang kita kenalkan sama anak kita adalah tauhid. Tauhidu billah. Keyakinan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah sains yang lain itu akan mengikuti, kan di dalam Al-Qur'an tuh ada. Gitu. Nah, kalau sudah tertanam di dalam diri anak ini ketauhidan, memiliki din yang kuat gitu. Nah, insya Allah ini akan menjaga dia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan ketika anak ini dilahirkan kemudian langsung kita kasih ini matematika, ini loh kimia, ini loh bahasa Inggris. Tapi kita temukan banyak seperti itu. Dia baru mungkin mohon maaf ya, baru umur 5 tahun. Emang kalau kita pandang dia luar biasa banget, udah master matematika. Tapi di sisi lain yang antum bilang agama itu karena menolong di dunia dan akhirat malah kurang, benar sekali. Jadi kata Rasul kan kalau bisa dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi satu paket, Ustaz. Jadi kalau ada orang yang berdoa semoga dunianya lancar, ini rezeki ini, kalau dikatakan salah, jangan. Nah, mikirkan akhirat aja gitu. Kemudian dunia dilupakan, jangan juga. Bahkan Rasul nyuruhnya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Oke, balance dua-duanya. Harus balance. Jadi di dunia kita senang-senang, harta ada, keluarga ada, sakinah mawaddah warahmah gitu. Di akhirat pun kita dipertemukan kembali. Gitu. Allahumma kama jama'tana fid dunya ala nikmatil ukhuwah fajma'na fil akhirati ala nikmatil jannah wa ziyadah. Amin. Jadi itulah doa yang insyaallah di dunia kita dapat kenikmatan dan di akhirat juga kita dapat akan kenikmatan. Itu sih izinillah. Tapi orang tua walaupun dia mau fokuskan anaknya ketika di dalam matematika, bahasa Inggris, kimia dan sebagainya, tapi jangan lupa tanamkan din atau tauhid yang paling pertama, Ustaz. Gitu. Karena tujuannya kita dilahirkan di dunia ini itu
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan manusia dilahirkan ini kan al-waladu yuladu 'alal fitrah, ya kan Ustaz? Ya. Walakin abawahu wa ummuhu yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yunasiranihi gitu Ustaz ya. Jadi kan anak baru lahir itu udah fitrah. Iya, fitrah. Fitrah, bersih, suci, bening gitu, kosong gitu. Jadi kita masukkan ilmu-ilmu ketauhidan, masuk, dapat menyerap gitu. Jadi bedanya anak Islam dilahir udah fitrah gitu. Kalau anak yang non muslim mungkin sebenarnya fitrah juga. Fitrah juga. Tapi kan gitu. yang merubah itu orang tuanya ya, benar. Betul. Jadi istilahnya kita nggak mesti harus dibaptis, di awal emang udah fitrah semuanya. Nggak perlu asyhadu. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari pendidikan agama, mungkin pendidikan tauhid atau agama yang pertama ini, apakah bisa mempengaruhi sangat besar sekali tentang akhlak anak-anak sekarang? Karena kita ketemu ya Ustaz, mohon maaf. Ini teman-teman di rumah juga mohon maaf, kita menemui banyak, enggak seluruhnya, tapi banyak anak-anak mungkin kalau kita katakan min satu akhlak nih, akhlaknya sangat kurang sekali. Ini pendidikan agama ini bisa mempengaruhi nggak sih ke akhlak anak-anak tersebut? Jawaban pasti Ustaz. Pasti. Karena kan yang mendidik anak-anak, akhlaknya dia berkembang ini sampai dia memiliki karakter tersebut, itu dari kita sendiri. Bagaimana kita memilih pasangan kita nih, gitu kan? Kita memilih pasangan kita yang solehah, yang istilahnya bibit bobotnya itu jelas gitu Ustaz ya, kan gitu kata Rasul kan, tunkahul mar'ah ala arba'atin kan, li jamaliha, li nasabiha, li maliha, wa li diniha, fadfar bidzat din taribat yadak gitu kan. Insyaallah ini emang dai bener ini. Cari itu wanita yang banyak duitnya. Bukan berarti cowok itu matre Ustaz ya. Emang gitu kata Rasul. Cari wanita yang banyak duitnya gitu. Yang cakep mukanya, gitu ya. Ya kan? Yang nasabnya itu benar. Gitu kan. Orang tuanya soleh, bibit bobotnya semuanya baik. Yang terakhir agamanya agama Islam. Jadi itulah yang Rasul suruh. Jadi ketika kita berdai, ketika kita menyebarkan agama Islam, kita nggak usah kebingungan tentang keluarga kita, karena kita memiliki istri yang kaya, yang bisa mendanai kita untuk berdakwah di jalan Allah, yang bisa infak, sedekah. Contohnya Siti Khadijah. Masya Allah ya. Jadi bukan berarti kita ini sebagai cowok matre gitu kan, karena Rasul menyuruh seperti itu. Beda halnya dengan perempuan. Perempuan itu mencari laki-laki hanya dua. Apa itu satu? Lihat agamanya sama adabnya. Udah itu aja. Tapi kebanyakan lihat hartanya sama wajahnya sama. Emang itu mah harta tahta wanita nggak usah dibilangin, susah itu. Karena berbau dunia semua ya. Emang kalau udah kena jabatan susah. Apalagi udah jabatan, duitnya banyak, ceweknya cakep, udah repot udah. Ini ilmu antum Masya Allah luar biasa Masya Allah. Jadi disinilah kita menciptakan karakter anak yang memiliki keilmuan dan keislaman yang baik. Cari itu perempuan yang bagus untuk menjadi calon ibu yang baik. Madrasatul ula gitu Ustaz ya. Wal ab raisul madrasah. Kepala sekolah kita saat ya. Kita kepala sekolah. Kalau istri kita itu guru biasa gitu. Kita kepala sekolahnya. Ini sekolah mau kita bawa kemana, itu tergantung kita, gitu. Yang pasti gurunya ngikut, gitu. Sebagai pemimpin kita, cari guru yang berkompeten, yang baik, yang bagus, seperti yang disarankan oleh Rasul. Nah, udah dapet, nemu, klik, sikat. Nah, setelah itulah baru kita mulai namanya pernikahan Ustaz. Jadi ini fasenya panjang, ingin menciptakan anak yang memiliki karakter yang baik dan bagus. Jadi bukan berarti anak saya pengen memiliki karakter yang baik yang bagus, lalu masukin ke sekolahan yang mahal, yang terjaga, yang aman gitu. Tapi kok pas sudah besar nggak berubah akhlaknya gitu. Karena kita ngejarnya dari SD ya. Nah, tapi kalau kita ngejarnya dari sebelum kita nikah gitu, itu lebih cakep lagi Ustaz. Berarti faktor sangat mempengaruhi sekali ya sih. Karena kan genetiknya anak itu pasti ngikut orang tuanya. Kalau genetiknya ayahnya cakep, ibunya cakep,
jadilah anak yang luar biasa dengan karakter yang baik gitu. Masya Allah. Jadi kalau antum melihat dai-dai ini bagus karakternya, orang tuanya insya Allah seperti itu. Masya Allah. Kita cari wanita idaman kita, setelah itu kita nikahi, dan disitulah muncul yang namanya keturunan kita. Nah dari situlah, dari fase umur ditiupkannya ruh ke dalam janin, Ustaz. Nah itu udah bisa kita ajak dia baca Quran di dalam. Itu umur 4 bulan kandungan ya? Kandungan. Jadi kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran, surat Yusuf biasanya, surat Maryam, surat Muhammad, surat apa aja nggak apa-apa. Kalau bisa satu Quran ya Ustaz ya? Masa disususan ya dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah nyampe Anas. Kalau ayahnya pusing, mana sombok ya? Dengerin semuanya ini. Masya Allah. Di situ udah mulai tuh tercipta, tertanam ya hubbul Quran itu dari kandungan. Setelah itu diajak ngobrol. Pas anak itu lahir umur 1 tahun 2 tahun itu masa-masa penyuburan, Ustaz. Semuanya berkembang dan sebagainya. Pas masuk ke 5 sampai 5 tahun itu harus kita tanami ilmu-ilmu keislaman yang kuat sebelum dia itu masuk ke TK. Itulah peran ibu paling penting situ. Nah, Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Tadi antum bilang kan orang tua, suami istri harus emang faktor utama untuk pendidikan anak. Tapi kalau bapak sama ibunya ini kerja, gimana Cak untuk mendidik anaknya ini? Kadang-kadang kan waktu nggak ada tuh. Gimana cara biarin, saya punya target anak saya harus emang agamanya dapat di awal, akhlaknya baik, tapi saya kerja, istri saya kerja, gimana? Jadi intinya kita harus mencari siapa yang layak untuk mengasuh ini anak. Gitu, Ustaz. Karena kan kalau kita asal mencari, misalkan asal dapat babysitter, kalau zaman sekarang babysitter, Ustaz, atau siapalah gitu. Nanti karakter anak ini dari kecil akan meniru yang dia lihat gitu loh, kan karena kan dia ngelihat keseharian itu bukan ke orang tuanya. Gitu. Jadi yang menjaganya gitu. Jadi kita titipkan anak kita dengan orang yang kita yakini bisa mendidik anak kita. Jangan asal kita titip ke daycare, misalkan ini daycare-nya bukan, maaf ya, mungkin berkurang atau bagaimana gitu. Mungkin cuma untuk ngerjain kewajibannya doang gitu. Kewajibannya asal nanti orang tuanya pulang kerja langsung diambil gitu. Nah, kita cari ini yang benar-benar kita yakini mampu untuk mendidik anak kita. Mulai ajarin dia jalan, makan, ibadahnya, baca doanya, makan, juz amma dan lain sebagainya. Oh, ini dia cocok, kita kasih. Nah, setelah itu, setelah kita pulang kerja, kita jangan sibuk lagi, Ustaz. Biasanya udah capek. Biasanya kita kerja dari jam 7 misalkan, pulang jam 5 atau kalau lembur jam 8, jam 9. Nah, disitulah peran ayah itu penting dan orang tua itu, ibu. Anak itu kan dari pagi sampai sore ketemu orang lain, Ustaz. Ketika dia melihat wajah orang tuanya itu udah senang. Nah, ketika orang tuanya berpaling dari dia, itu hancur hatinya anak itu. Insya Allah ini nasihat buat saya sendiri. Hancur hatinya anak itu. Nah, jadi ketika kita pulang dari kerja, udah kita buang semuanya pekerjaan. Udah, karena waktu kerja kita kerja, waktu sama keluarga kita sama keluarga. Taruh HP kita, ayo main yuk. Apa yang biasa kamu hafalkan sama yang jagain kamu, ayo kita murojaah gitu. Jadi dirutinkan terus, Ustaz. Gitu, jangan stop. Jadi kalau kita cuma sekali 2 kali kurang, terus. Kalau bisa kan kita sebagai orang tuain kan seperti madrasatil ula wal raisul madrasah, kita harus menjadikan diri kita ini sebagai tauladan untuk anak-anak kita. Jadi jangan main HP depan matanya anak itu, jangan bertingkah yang tidak baik depan anak itu dan lain sebagainya. Berarti manfaatkan momen terbaik kepada anak bagi orang tua yang sibuk ya. Betul. Anggap saja, kalau kata orang itu bilang ya, anggap saja ini hari terakhir. Besok udah gak ada hari lagi. Karena kita nggak tahu juga kerja itu nisful maut juga ya, perjalanan. Betul. Kita nggak tahu kapan maut itu datang, kapan maut itu pergi dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau kita udah Ustadz ya, udah mohon maaf kalau udah nggak ada gitu kan. Nah, kita akan merasakan penyesalan yang dalam gitu. Jadi
keluarga kita bagaimana, anak kita, istri kita, orang tua kita, itu akan ada penyesalan. Jadi semenjak dari sekarang jangan sampai itu menyesal ketika nanti. Kan gitu kan ya. Ada hadis mengatakan amar ummati baina sitin wa sab'in. Benar Ustaz ya? Iya benar. Umurnya manusia itu tuh antara 60 sama 70. Kalau udah 63 ke atas bonus. Iya bonus. Jadi nggak ada yang sampai 100 paling bonusnya luar biasa. Itu pengguguran dosa-dosa dia mungkin Ustaz. Nah jadi kita nggak tahu, ada yang kurang dari 60 gitu. Jadi kita pergunakan kesempatan ini untuk keluarga, untuk orang tua, untuk sahabat. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, kita nggak tahu kapan dia datang, ya di waktu apa, tanda-tandanya kita tahu. Iya tanda. Nah tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Makanya anggap saja nggak ada hari esok untuk kita bersama keluarga. Makanya ketika pulang kerja, sahabat-sahabat Hija'i, sahabat-sahabat yang lain, taruhlah pekerjaan di rumah, taruh dalam tas, HP juga. Anak-anak kita murabinya, kita murainya, kita ajarin tafiznya, juz ammanya, baca doanya dan lain sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa banget ini. Ya Rab, saya kayak lagi dengerin ceramah saya. Waduh, ya Rab, luar biasa banget antum, Masya Allah. Mungkin ini yang terakhir, Ustaz. Ada pertanyaan, ada nggak sih Ustaz antum nasihat untuk kita semuanya, untuk guru-guru kah, untuk orang tua kah, untuk mendidik anak pendidikan yang terbaik, Ustaz? Karena mungkin selama ini saya merasa pendidikan saya terbaik nih, orang tua yang lain terbaik, guru yang ini terbaik. Gimana cara untuk ciri-ciri pendidikan terbaik itu gimana? Atau untuk nasihat kita sebenarnya? Ini usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah ini. Masya Allah. Laqad fazal muttaqun. Salah Jumat saat kita. Jadi menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri ya Ustadz ya, untuk mendidik anak itu yang terpenting adalah din, tauhid. Yang penting yang sebenarnya saya bilangin ke antum gitu. Kita sebagai orang tua, sebagai guru yang pertama kan gitu kan. Al-ummah madrasatul ula ya kan. Guru digugu dan ditiru seperti itu. Itu adalah poin penting untuk menciptakan anak memiliki karakter yang baik, yang bagus gitu. Apalagi kita dulu dipelajari di pondok saya dulu. Itu ada 14 karakteristik pemimpin. Masya Allah. Karena mungkin ada 15, 16. Nambah ya berarti. Nambah. Karena ilmu itu akan didapat seiring perjalanan gitu kan. Kalau karakter itu. Jadi dari awal kita tanamkan din yang benar kepada anak tersebut, ketauhidan Allah itu apa, dari mana gitu. Kemudian malaikat, jin, neraka, surga, benar-benar kita tanamkan dari dasar. Setelah itu jangan lupa Ustaz, tanamkan dari dini hifzul Quran. Karena anak apabila sudah hafal 30 juz Ustaz, dia akan mendapatkan fursah, benar nggak Ustaz ya? Atau kemampuan untuk mengajak keluarganya 10 orang. Benar nggak Ustaz ya? Itu bisa mengajak keluarganya 10 orang untuk ditarik, yang sebenarnya masuk neraka ditarik ke surga. Itu janjinya dari Nabi Muhammad itu. Itu bagi penghafal Quran. Dan di penghafal Al-Quran, anak tersebut Ustaz akan dikasihkan jubah dan mahkota di akhir kiamat nanti. Nah, makanya Allah katakan ikral Quran gitu kan. Fa innahu syafi'an li ashabi. Jadi kan baca Al-Quran akan menjadi penyelamat di akhir nanti. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran gitu. Kan di konteksnya iqra'ul Quran. In fa innahu syafi'an li ashabi itu bukan hifzul Quran Ustaz. Beda konteksnya. Iqra'ul Quran sama hifzul Quran. Baca aja udah jadi syafi', apalagi ngafalin ya. Betul. Jadi saya termasuk orang yang bakalan mendapatkan karomah ketika kiamat enggak gitu. Kan di konteksnya hadis tersebut iqra'ul Quran, bukan hifzul Quran, beda. Nah, kita walaupun nggak hafal Quran, kita baca, kita hubbul Qurannya tuh sangat cinta dari kecil sampai kita mati nanti gitu. Itu akan menjadi syafi'an li ashabi. Nah, apalagi menghafal Al-Quran, dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihkan jubah, dikasihkan 10 orang keluarga yang sebenarnya masuk neraka, dicomot dah tuh. Ayo, ikut saya masuk surga. Ikut saya masuk surga. Kan begitu Ustaz. Jadi terpenting itu ketika anak lahir, tanamkan benar-benar
keilmuan tentang Islam pertama, Al-Qur'an juga, dan akhlakul karimah seperti akhlakun Nabi. Oh, 3. Ya kan gitu kan. Asidik, amanah, tabligh, fatona gitu. Kalau buat Al-Qur'an mungkin bisa di Datul Quran Learning. Masya Allah, ya jangan lupa belajar di DKL ya. Itu sungguh luar biasa. Beliau memiliki metode yang sangat mudah, sistematis, dan guru-gurunya memiliki guru-guru yang berkompeten dan intelektual tinggi untuk mengajarkan anak-anak itu hifzul Quran, tahsinul qiraah. Itu luar biasa. Makanya kawan-kawan hijab, saya bukan merekomendasi karena ini benar. Ya, ini benar dan ini sudah menjadi banyak contoh-contohnya. Wah, dan bagus ya di Datul Quran ini. Jadi orang yang bingung tentang metodenya, bingung tentang cara bacaan Al-Qur'annya, masuk sini paham. Masya Allah. Jadi diiklanin kita, Masya Allah. Gitu Ustaz. Berarti untuk nasihat kita semua ya, untuk sahabat-sahabat di rumah juga, kalau untuk mendidik entah guru atau anak, pertama yang harus kita tanamkan pertama agama dulu Ustaz ya. Terus Al-Quran, kenalkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, kenalkan tentang akhlak, terkhusus ke akhlak yang telah diajarkan Nabi kita. Karena kita tahu sendiri, Nabi itu datang ke bumi, diutus sama Allah, itu untuk membenarkan akhlak dulu kan, baru mengajarkan agama yang lain. Innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Masya Allah, langsung didatangkan dalilnya. Masya Allah, ini tidak terasa saat kita ngobrol sharing luar biasa. Ini ilmu antum, Masya Allah sekali. Ini benar, saya kayak dengar kayak dinasehatin. Ya Allah, luar biasa. Ini kayaknya kita butuh tambahan waktu, atau di episode yang lain ini kita bisa ngobrol-ngobrol sharing lagi, Sat. Mungkin di akhir ini saya ucapkan terima kasih kepada antum udah memberikan kami nasihat ilmu yang banyak luar biasa. Untuk teman-teman di rumah gimana? Udah terdorong? Perbaikilah akhlak kita semuanya, ngaji Al-Quran, taati orang tua kita semuanya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Oke. Dan jangan lupa juga kalau perlu di-share video kita ini biar banyak yang nonton. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz Imtiaz. Oke, sama-sama. Untuk teman sahabat-sahabat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.